Kita akan membahas yang pertama, yaitu kita akan mengenal beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya kawasan ASEAN. Kita akan melihat apa itu ASEAN. Nah, di sini kita akan melihat peta konsep tentang negara-negara ASEAN. Yang pertama, kita akan lihat tentang sejarah berdirinya ASEAN. Seperti siapa tokoh pendirinya, latar belakangnya, dan juga apa itu Deklarasi Bangkok. Yang kedua, kita akan bahas tentang letak, luas, dan juga batas astronomis geografis wilayah kawasan Asia Tenggara. Dan tentu nanti berikutnya kita akan bahas tentang profil negara-negara ASEAN. Oke, kita akan bahas dulu. Pertama adalah tentang khusus tentang ASEAN. ASEAN didirikan oleh 5 negara. Siapa saja? Ada Indonesia, ada Filipina, Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Masing-masing diwakili oleh Menteri Luar Negeri. Ada Adam Malik, Narcisco Ramos, Tun Abdul Razak, Raja Ratnam, dan juga Tanat Koman. Nah, ASEAN didirikan di Bangkok. Bangkok adalah ibu kota dari negara Thailand. Nanti dikenal dengan nama Deklarasi Bangkok. Tanggal berapa? Tanggalnya 8 Agustus 1967. Nah, tentu ada latar belakangnya. Kenapa ASEAN berdiri? Tentu nanti ada persamaan letak geografisnya, persamaan budaya, persamaan nasib, dan juga persamaan kepentingan. Lalu, apa tujuan ASEAN? Tentu untuk memajukan kawasan Asia Tenggara, khususnya pada bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Letak astronomis kawasan ASEAN. Kita lihat di situ ada lintang 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Lalu bujurnya terletak di antara 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, apa dampak dari letak astronomis, terutama letak lintang? Bahwa ASEAN berada di kawasan lintang rendah. Makanya nanti sebagian besar kawasan ASEAN yaitu beriklim tropis. Tropis artinya hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Dan juga dampak lainnya adalah matahari bisa bersinar sepanjang tahun. Makanya nanti kawasan ASEAN itu cocok untuk kegiatan pertanian ataupun kegiatan perkebunan. Nah, sekarang kita akan lihat letak ASEAN dari letak geografis. Kalau kita lihat di peta, ASEAN diapit oleh 2 samudra dan juga 2 benua. Benuanya apa saja? Di utara ada benua Asia, di bagian selatan ada benua Australia. Untuk samudranya, di bagian barat ada Samudra Hindia, di bagian timur ada Samudra Pasifik. Dan tentu ada dampaknya. Yaitu apa dampaknya? Yang pertama, secara geografis, kawasan ASEAN dilewati oleh angin musim atau angin muson. Kita mengenal ada 2 angin muson, yaitu apa saja? Ada muson barat, ada muson timur. Kalau muson barat akan menandakan musim penghujan,
sementara muson timur menandakan musim kemarau. Selain itu, letak geografis juga menguntungkan negara-negara Asia Tenggara, yaitu kawasan ASEAN menjadi jalur perdagangan internasional. Berikutnya, letak ASEAN dari segi geologis dan juga geomorfologis. Geologis, yaitu di mana ASEAN terletak pada lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Apa dampaknya? Kawasan ASEAN rawan gempa bumi, termasuk negara kita, Indonesia, Filipina, dan juga beberapa negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Sementara geomorfologis, di mana letak ASEAN dilalui oleh jalur pegunungan api Sirkum-Pasifik dan juga Mediterania. Dampaknya apa? Tentu banyak sekali gunung api yang masih aktif di kawasan Asia Tenggara. Nanti kalian bisa lihat ya, contoh nama gunungnya apa saja. Dan juga kawasan ASEAN juga kaya akan mineral tambang dan juga kekayaan hayati seperti flora dan faunanya. Oke, pada materi hari ini kalian harus mengenal 10 negara anggota organisasi ASEAN. Yang pertama tentu adalah 5 negara pendiri. Yang tadi sudah dibahas ya, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Filipina, dan juga ada Thailand. Lalu dalam perkembangannya nanti masuk kembali 5 anggota baru. Siapa saja? Ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, ada Myanmar, ada Laos, dan juga ada Kamboja. Nah, Pak, apakah Timor Leste sudah menjadi anggota ASEAN? Ya, sampai saat ini masih belum diterima keanggotaannya secara penuh, tapi sudah ikut dalam forum diskusi ASEAN.